السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin yang berbahagia, pada hari ini kita semua bersyukur, bertasbih, bertahlil dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, karena hanya dialah yang pantas untuk diagungkan. Pada hari ini kita memuji zat yang maha suci, karena memang hanya dialah yang patut untuk kita sucikan. Zat yang maha pemurah dan penyayang kepada hambanya. Nyaris jamaah sekalian, sepanjang waktu kita tergelincir pada kesalahan demi kesalahan, larangan-larangannya yang kita langgar ataupun perintah-perintahnya yang kita abaikan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih itu senantiasa memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk kembali mengetuk pintu taubat dan kesempatan serta kesehatan kita pada hari ini, di hari yang paling agung dalam kurun waktu 1 tahun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hari raya besar Idul Adha 1444 Hijriah. Tentu dengan harapan jamaah sekalian, kiranya Idul Adha di tahun ini menjadi Idul Adha yang terbaik dan teristimewa dibanding Idul Adha yang telah lalu, dan kita lebih banyak dapat menggali hikmah di dalamnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, penting untuk kita ketahui bahwa esensi dari semua ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, baik ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah ataupun ibadah yang berhubungan dengan makhluknya, adalah terbentuknya nilai-nilai ketakwaan pada diri kehidupan seorang hamba pasca melaksanakan ibadah tersebut. Ibadah puasa Ramadan misalnya, yang secara tegas Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 83 bahwa esensi dari ibadah puasa itu adalah terbentuknya pribadi yang bertakwa. Demikian pula dengan ibadah kurban jamaah sekalian yang kita laksanakan setiap tahunnya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging kurban yang kalian sembelih itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya.
Pada ayat di atas jamaah sekalian, jelas Allah firmankan bahwa inti dari ibadah kurban adalah bukan sekedar menampilkan dan membanggakan hewan kurban yang akan kita sembelih. Akan tetapi lebih daripada itu, bagaimana penerapan atau implementasi nilai-nilai ketakwaan pasca pelaksanaan ibadah kurban tersebut untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari raya Idul Adha atau hari raya kurban merupakan salah satu hari yang sangat diagungkan dalam syariat Islam. Berbicara tentang Idul Adha jamaah sekalian, tentu tidak lepas dari kisah sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peradaban umat manusia, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berbicara Idul Adha tanpa membicarakan Nabi Ibrahim alaihissalam ibarat kita membicarakan coto tanpa kuahnya. Keluarga Ibrahim adalah sebuah corak keluarga yang bertakwa kepada Allah, yang hingga hari ini dan seterusnya akan senantiasa kita kenang dan dijadikan syariat oleh umat Islam yang kaitannya dengan Idul Adha, yaitu syariat ibadah haji dan syariat berkurban. Yang kedua syariat tersebut adalah warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tak heran jika di dalam Al-Quran secara khusus kita hanya diperintahkan atau kita akan menjumpai dua sosok Nabi yang Allah perintahkan untuk dijadikan suri tauladan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu kepada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Perjalanan spiritual Nabi Ibrahim dan keluarganya yang sukses mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan merupakan suatu teladan yang patut kita ulas dan pelajari kembali untuk dapat dijadikan suatu inspirasi, pelajaran dan suri tauladan. Salah satu contoh ketakwaan spiritual Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah adalah tatkala ia diperintahkan untuk menyembelih putranya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Suatu perintah yang sangat besar, suatu perintah yang agung, suatu perintah yang di luar nalar pikiran kita, yang pada akhirnya berhasil dilalui oleh Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Tatkala Ibrahim dan putranya telah berada di puncak keikhlasan dan kepasrahan dalam menjalankan ibadah spiritual tersebut, di saat itulah Allah menggantikan posisi Ismail dengan seekor domba yang sangat gemuk dan sehat untuk disembelih, lalu dibagikan kepada para fakir miskin dan duafa sebagai bentuk upaya mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hingga saat ini menjadi syariat bagi kita semua. Dari kisah Ibrahim dan Ismail ini jamaah sekalian, dalam hal berkurban ini kemudian lahir dua bentuk ketakwaan yang patut kita apresiasi dan kita aplikasikan dan kita contoh dalam kehidupan kita, yaitu ketakwaan spiritual dan ketakwaan sosial. Ajaran Islam kaum muslimin dan muslimat sebagai petunjuk yang memberikan rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah semata, namun juga mengatur, bahkan memberikan porsi yang lebih terkait hubungan manusia dengan sesamanya. Jika ada satu ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan mengenai ibadah individual, maka akan ada 100 ayat lainnya yang berbicara tentang permasalahan sosial. Dalam kitab Sahih Muslim, salah satu kitab hadis yang menjadi rujukan utama kita mendapatkan bahwa jumlah hadis-hadis yang membahas hal-hal yang berdimensi sosial 3 kali lebih banyak daripada hadis-hadis yang membahasakan atau membahas ibadah individual. Dalam banyak untaian hadisnya, Rasulullah begitu mengapresiasi umatnya akan keutamaan ibadah-ibadah yang berdimensi sosial. Bahkan tak jarang beliau
mengaitkan persoalan keimanan dan kepekaan terhadap sesama, karena idealnya dari keimanan yang benar akan lahir tindakan-tindakan kebaikan yang sejalan dengan prinsip-prinsip moral universal. Karena tentunya keimanan seseorang dipertanyakan jika darinya lahir tindakan-tindakan yang berseberangan dengan prinsip-prinsip kebaikan. Rasulullah bersabda yang artinya, tidak beriman seseorang yang dalam kondisi kenyang sedang ia mengetahui tetangganya dalam kondisi lapar. Hadis yang mulia ini jamaah sekalian mengajarkan kepada kita bahwa bukti keimanan seseorang yang benar kepada Allah tidak sebatas kerajinannya melaksanakan sholat 5 waktu, tidak hanya kemudian disiplin berpuasa Ramadan, tidak hanya melaksanakan umroh dan haji, namun keimanan yang benar juga mesti melahirkan kepedulian sosial. Dalam konteks hadis ini adalah kesantunan dan kepedulian terhadap tetangga. Dalam hadis lain jamaah sekalian, Rasulullah bersabda, andai aku keluar dari rumahku untuk membantu memenuhi keperluan saudaraku, itu jauh lebih aku cintai daripada iktikaf selama sebulan di masjidku ini. Konteks hadis ini menjelaskan keutamaan ibadah sosial, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa membantu memenuhi kebutuhan saudara muslim kita itu pahalanya jauh lebih besar daripada iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi yang memiliki kelebihan pahala dibanding masjid-masjid yang lainnya. Kenapa demikian jamaah sekalian? Jawabannya, karena iktikaf itu adalah ibadah individual yang manfaatnya hanya kembali kepada pribadi orang tersebut, sedangkan membantu kebutuhan orang lain merupakan ibadah sosial yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain. Kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, dalam hadis lain yang sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika anak Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariahnya, ilmunya yang bermanfaat, serta anak soleh yang mendoakannya. Mari kita sejenak meresapi hadis ini jamaah sekalian. Ternyata pada akhirnya, tatkala ruh ini telah berpisah dengan jasadnya, maka seluruh rangkaian ritual ibadah individual kita akan terputus selama-lamanya. Dan justru yang akan tetap eksis dan terus mengalir pahalanya ke alam kubur kita dan menerangi kita di alam barzah sana hingga hari kiamat adalah 3 hal yang disebutkan Rasulullah SAW. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, yang ketiga-tiganya syarat akan nilai-nilai ibadah sosial. Maka pantaslah jika Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak kontribusinya, manusia yang paling banyak manfaatnya untuk sesamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, pada momentum Idul Adha kali ini, mari kita menjadikan ketaatan kita, keikhlasan dan pengorbanan kita sebagai bagian dari hidup kita yang kita jalani sehari-hari. Kita tahu bahwa Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, berprasangka baik, dan meniatkan hal-hal yang baik. Jika ibadah badan yang paling utama adalah sholat, maka ibadah harta yang paling mulia adalah berkurban. Maka pantaslah jika Allah menyandingkan perintah sholat dengan perintah untuk berkurban. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Oleh karena itu kaum muslimin, di hari yang mulia ini kita melaksanakan insya Allah penyembelihan hewan-hewan kurban atau esok hari di hari-hari tasyrik. Mari kita yakini dengan benar bahwa ibadah kurban yang kita laksanakan sama sekali tidak akan membuat kita rugi, sama sekali tidak akan membuat kita miskin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang sempurna. Allah akan memberikan keberkahan, keselamatan dan kebaikan yang banyak dan besar
bagi kita yang selalu komitmen menjalankan perintahnya dan komitmen untuk berjuang dan berkurban untuknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam di hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku kakinya. Darah hewan tersebut akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melaksanakannya, yaitu berkurban. Oleh karena itu, di akhir khutbah kita pada hari ini, khatib menekankan kepada kita semua bahwa mari kita menjadi hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang jeli melihat hikmah-hikmah dari setiap ibadah yang kita laksanakan. Semua rangkaian ibadah termasuk ibadah kurban, esensinya adalah melahirkan ketakwaan, baik itu ketakwaan individual maupun ketakwaan sosial. Selevel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat garansi surga, terbebas dari dosa, selalu merintih dalam salah satu untaian doanya. Beliau selalu mengamalkan satu doa yang patut untuk kita contoh jamaah sekalian. Dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakanlah ketakwaan kepada hatiku, bersihkan dan sucikanlah hatiku, karena engkaulah sebaik-baik yang dapat membersihkannya, dan engkaulah sebaik-baik penjaga dan penguasa hatiku. Bersamaan dengan akan disembelihnya hewan kurban kita pada hari ini atau esok hari, mari kita berniat dengan memohon kepada Allah agar kemudian juga membantu untuk menyembelih dan mengikis akhlak dan perilaku kita yang jauh dari nilai-nilai ketakwaan, dan memohon akan rahmat Allah sebanyak bulu hewan yang kita kurbankan, dan memohon ampunan Allah sebelum darah hewan kurban kita menetes membasahi bumi. Sesungguhnya dialah Allah yang maha rahmat, maha pengampun terhadap hamba-hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, mari kita sejenak menundukkan jiwa dan hati kita untuk menyampaikan, memunajatkan doa-doa terbaik kita kepada Allah Sang Maha Pendengar. Semoga doa-doa yang kita panjatkan terhantarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ibadah kurban yang telah kita niatkan untuk kita tunaikan. Allahumma inna nahmaduka bi annaka ahlun an tuhmad, wa nashkuruka ya Allah bi annaka ahlun an tushkar, wa nuthanni 'alaika al-khaira kullah fa innaka anta ahlul majdi was thana. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang telah menciptakan kami semua. Engkaulah satu-satunya yang berhak kami sembah. Hari ini kami bersimpuh mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir ya Allah dengan peluh-peluh dosa yang melekat pada tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, betapa sering kami lupa bahwa dunia ini sangat singkat adanya, hingga kami jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap syariat-Mu. Betapa sering kami durhaka kepada kedua orang tua kami, bernada tinggi saat berbicara dengannya, menghardiknya, membohonginya, menyusahkan hati dan pikirannya. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah juga kedua dosa orang tua kami. Sayangi mereka berdua ya Allah. Rahmati orang tua kami yang telah mendahului kami. Lapangkanlah kuburnya, ampuni kesalahannya. Sayangi mereka semua ya Allah, sebagaimana mereka begitu sayang kepada kami di saat kami semua masih kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Allahumma ghafir lana dhunubana wali walidina. Allahumma ghafir lana dhunubana wali walidina warhamhum
kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Allah, ya Tuhan kami, di sisa-sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu bersabar menjalankan perintah-Mu, bersabar untuk menjauhi larangan-Mu, bersabar terhadap ketentuan takdir-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, jamaah kami, saudara-saudara kami yang hadir di lapangan ini, termasuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami dari segala keburukan dan malapetaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami para pemimpin yang adil, para pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Izinkanlah kami ya Allah dan anak-anak cucu kami menikmati indahnya negeri ini dengan aman dan sentausa, yang merupakan rahmat darimu dan hadiah dari pahlawan pendahulu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah solat kami, puasa kami, kurban kami, infak kami, serta terimalah seluruh rangkaian amaliyah ibadah soleh kami ya Allah. Maafkanlah segala kekurangan kami, kelalaian kami, kesalahan kami dalam beribadah kepadamu, dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa kepadamu hingga Engkau memanggil kami ke hadiratmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma rzuqna husnal khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.